Jadi saya turun, saya pulang ke rumah, ipar-ipar saya semua menangis. Nangis ya? Dia bilang, sabar Dek, pasti ada waktunya, pasti akan ada waktunya dan untuk maafkan Tuhan. Dia bilang, saya bilang sama kakak ipar saya. Saya bilang sama kakak ipar saya, iya memang ada waktunya, tapi sampai kapan? Sampai orang tua saya tidak ada. Saya mau sekali tahu, apalagi tergerak sekali hatiku pada saat biasa itu teman-teman berbicara masalah kematian. Wih mas. Iya. Paling takut saya. Artinya untuk akhirat. Untuk akhirat, itu yang saya paling takutkan. Bagaimana nanti ke depannya saya sudah masuk Islam, saya tidak bisa menjalankan itu semua. Bagaimana nanti matiku, itu yang selalu saya pikir. Intinya begini ya, menurut sepengetahuan saya ini Mbak Nova ya, yang namanya itu Islam itu Allah itu tidak pernah mempersulit. Kalau kita kan namanya dari orok kan bukan Islam, baru ini. Tapi memang semenjak masuk Islam sama suaminya belum pernah diajari namanya yang mengaji tentang huruf-huruf hijaiyah, menghafal huruf hijaiyah, belum pernah. Kalau untuk menghafal kayaknya belum. Tapi bagaimana caranya bisa dihafal itu? Saya belajar sendiri. Saya biasa Surat pendek. Dari mana? Dari mana? Artinya, apakah dari aplikasi YouTube? ya, YouTube atau Google ya? Atau Google? Artinya dari mananya dibaca? Apanya yang kita baca di situ? Bahasa Indonesia, subtitlenya Indonesianya, ataukah bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya yang saya dengarkan. Oh, bahasa Arabnya juga. Iya, yang saya bahasa dengarkan. Indonesianya. Yang sambil dibaca bahasa Iya. Indonesia, didengar sambil dibaca. Iya. Dari situ bisa Dari dihafal. situ belajar sholat juga biasa suami saya ajar saya begini apa, kalau saya biasa lupa apalagi yang saya diajarkan, saya terus diajarkan. Oh iya. Cuman kalau saya terkendalanya di situ, di ayat-ayat yang biasa yang mau dilantunkan biasa bertanya Kak. Cuman mungkin kita sudah ini toh, jadi nggak terlalu sama yang saya belum paham cara restu lagi dia. Iya, restu. Jadi untuk bapak saya itu mungkin sekitaran 2 tahunan Baru dia bisa merestui. baru dia bisa merestui. Tapi akhirnya pada saat itu sudah nikah belum direstui. Sudah nikah belum direstui. Tapi kalau mama sudah direstui. Semua keluarga, bahkan kemarin nih waktu sebelum saya menikah, nenek saya datang ke bapak saya. Iya. Om saya membujuk bilang terima saja toh, karena biarpun bagaimana kita mau lawan kehendaknya yang di atas tidak bisa, yang namanya jodoh. Iya, betul. Biarpun kamu larang, yang namanya jodohnya tidak bisa. Betul. Tapi katanya bapak saya, kalau saya sudah bilang tidak, Iya. tidak mungkin Buddha yang saya buangkan saya telan kembali. Dilihat kebesarannya Allah tuh dalam jangka waktu cuma 2 tahun Pak, sebentarnya dia bisa jilat. Betul. Tapi mungkin itu karena Allah yang menggerakkan hatinya. Yakin saja. Bahkan itu waktu Natal saya memberanikan diri untuk ke rumahnya orang tua saya. Jadi saya berpikir mungkin momen ini seperti hari Lebaran yang bisa orang saling memaafkan. Iya. Saya bawa anak saya di tahun pertama. Iya. Saya bawa anak saya masuk dalam kamarnya. Dia bilang, semua ini keluargaku, yang om-omku, tanteku, Ya. mamaku, naik mau ke atas. Lu langsung orang tuamu. Iya, betul. Tidak mungkin itu ada orang tua yang tidak menganggap anak membuang anaknya. Tidak betul, ada. Betul, tidak ada. Tidak ada. Macan saja, toh bagaimana tidak pikirannya? Nah, tidak mungkin namakan anaknya. Iya. Seperti itu. Jadi naik ke atas, saya bilang, Pak, minta maaf Pak. Jawabannya orang tua saya, tidak. Kau sudah tidak mau. Kau sudah kecewakan saya. Kau lihat traumanya begini Kak. Kenapa dia tidak merestui saya masuk agama itu? Mohon maaf, karena kakak saya masuk agama Islam, tapi cerai sama istrinya. Bercerai. Jadi mungkin dia berpikir trauma. Trauma ya. Kenapa anak saya sudah masuk, tapi hubungan keluarganya? Jadi seperti ini ya, namanya kan di situ orang tua tak non muslim.
Iya, tapi sebenarnya sih jangan salahkan agamanya. Ya. Bukan dia salahkan agamanya, dia tidak salahkan agamanya. Cuman mungkin dia pemikirannya begini, anakku sudah masuk Islam, kau tidak, maksudnya kau tidak atur dia dengan baik, begitu istrinya. Yang dia tidak, ya dia tidak salahkan Islamnya, tapi yang dia salahkan pendampingnya. Ya, betul. Iya, karena sekarang pun dia cerai, tidak ada kata-kata pun bilang orang tua saya kembali masuk Kristen, tidak ada. Tapi ini kakaknya yang sudah bercerai begitu, yang sudah masuk Islam, apakah dia kembali masuk ke Tidak. Kristen? Tidak, tetap Tidak, di Islam. tetap. Tapi dia tetap di Islam begini. Apakah Islamnya cuma di KTP saja, atau memang dia betul-betul menjalankan agama Islam? Saya kurang tahu itu, karena kan saya enggak serumah sama dia. Oh, betul betul. Jadi butuh waktu memang lama. Jadi bapak saya menangis, saya bilang Pak minta maaf, dia bilang nggak usah minta maaf, saya sudah terlanjur kecewa, kau sudah tipu saya. Dia bilang tipu. Jadi saya turun, saya pulang ke rumah, ipar-ipar saya semua menangis. Nangis ya? Dia bilang sabar dek, pasti ada waktunya, pasti akan ada waktunya untuk maafkan kau. Dia bilang, saya bilang sama kakak ipar saya, iya memang ada waktunya, tapi sampai kapan? Sampai orang tua saya tidak ada. Yang namanya sebuah pernikahan, pasti itu semua orang yang mau sempurna. Bah, betul. Direstui orang tua. Gimana? Ada orang tua tak duduk. Nah, betul Di betul. kiri kanan tak toh. Betul, betul. Bapak, mama. Tapi saya tidak dapatkan itu. Dia bilang di tahun kedua saya hamil. Iya. Saya hamil pas di tanggal sebelumnya itu saya sebelum saya melahirkan anak pertama. Iya. Di rumah sakit itu ada kata-katanya tante saya begini, Nova, kan lama bereaksi nih anak saya bilang perut. Iya. Dia bilang tante saya, Nova kenapa enggak melahirkan kok? Ya. Belum ada pembukaan. Iya. Mungkin ini orang tuamu tidak maafkan kok, jadi agak susah. Belum ada. Ya, biasanya kan ya. kalau kita itu ada ini minta maaf sama orang tuamu supaya dilancarkan tuh betul, persalinanmu. Betul. Jadi pada saat itu saya dalam hati, ya Allah, kenapa ini saya? Apakah ini jalanku salah atau bagaimana? Kenapa sampai saya? Bahkan kalau dibilang kita mau melahirkan pasti ada rasa sakit. Betul. Bakal sakit nggak ada? Rasa sakit itu tidak ada sama sekali. Sedikit saja sakit tidak ada saya rasa. Saya bilang, ya Allah, saya ini kenapa? Ada rasa sakit? Tidak ada sama sekali. Nah biasa kalau orang mau melahirkan, saya berpikir lagi kembali, kalau saya memang berdosa sama orang tua aku, pasti tersiksa kak, berteriak kak, aduh kesakitan apa? Sedikit pun rasa sakit saya tidak ada waktu saya mau melahirkan. Pada saat itu karena tidak ada pembukaan, saya disesar. Yang namanya sesar, pasti ada yang namanya kesakitan sekali, yang namanya sesar. Tidak ada saya rasa sakit sedikit pun. Pada saat saya sudah melahirkan, orang tuaku, mamaku bilang, jangan biar enggak gitu bapaknya. Mau dia apa kalau memang dia enggak mau tanya toh? Saya bilang karena saya juga takut. Betul. Karena saya sudah terlanjur maksudnya kecewa kak. Begitu karena dia tolak kak. Jadi pasca sudah melahirkan, ternyata saya melahirkan walaupun saya sesar tidak ada sedikit pun rasa sakit. Yang biasanya itu orang kalau sesar pasti di atas tempat tidur terus. Betul. Tidak bisa goyang. Iya. Betul. Tidak bisa goyang. Saya pulang dari rumah sakit, dipindahkan saja dari rumah sakit, dipindahkan saja dari kamar. Saya sendiri ini, orang tua saya urus mamaku tuh, karena dia tidak mau ditahu sama bapakku, bilang saya melahirkan apa, jadi dia urus iparku apa, saya tinggal sendiri. Jalan kita pergi ke kamar mandi sendiri. Tapi Tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Pulang dari rumah sakit, iparku heran. Saya mau mencuci 3 hari, biasa tuh orang 1 minggu 2 minggu paling itu kalau Karena sesar itu ya nggak boleh langsung goyang. Iparku kaget, berhenti ke mencuci deh. Saya mau mencuci.
yang kau nanti tuh dingin kau rasa di perutmu. Bah, betul. Sakit itu yang kau rasa. Iya. Mau kau tidur, saya bilang itu tidak, jika tidak ada saya rasa sakit. Iya. Gimana kuat lu? Tidak Diberikan ada. kekuatan sama Allah. Karena pada saat itu dia mengadu sama Allah tuh. Kenapa kak sebenarnya? Sebenarnya Sebenarnya dia mengadu Dalam hatinya. dalam hati saya bilang tuh, Kenapa kak sebenarnya? ya saya tuh apapun itu pasti dalam hati. Saya berpikir gitu, kenapa kenapa ini saya? Apakah saya berdosa sama orang tua aku? Apakah nggak mungkin toh saya mau menjalani agama yang sebelumnya dengan keadaan terpaksa, ataupun saya menjalankan yang sekarang dalam keadaan terpaksa? Ini tergerak dari hatiku, ya Allah. Ya. Urusan orang tuaku itu mungkin Allah sudah tahu bagaimana Ya, perasaanku, betul. rasa sayangku sama orang tuaku. Ya. Tidak ada mungkin satupun anak di dunia ini yang benci sama orang tuanya, tidak ada. Begitupun sebaliknya. Tapi memang ini Mama Malik, saya baru melihat ini orang yang dia masuk agama Islam, dia berpindah agama tanpa ada, biasa kan begini toh, mau menikah, Ya baru Baru mau menikah, dia mau masuk Islam, Iya. toh? Tapi terkadang itu dia takut dengan orang tuanya. Bagaimana ini? Nah ini saya lihat dari awal dia bercerita tidak ada sekali rasa takutnya. Apakah mungkin memang karena saya yakin ini bukan apakah mungkin karena memang, atau saya yakin sekali ini bahwa memang Allah yang menguatkan hatinya pada saat itu. Karena kenapa? Pada saat memang dia masih SD, SMP, dia sudah mempelajari di situ. Dia sudah mulai mau mempelajari ayat-ayat Allah. Jadi pada saat itu Allah memang sudah menguatkan hatinya. Iya, betul. Bahwa apa yang kau jalani ini, itulah memang yang benar. Gitu. Dan kurang orang yang seperti itu, kurang. Iya, karena biasanya itu memang seperti Mbak Nova ini. biasanya memang itu orang kalau mau masuk pasti gara-gara satu, karena mau menikah. Betul. Iya. Betul. Itu saja. Itu karena saya saja meyakinkan suamiku. Saya bilang sama suamiku begini, nanti kita lihat ke depannya saya seperti apa. Kita lihat. Kalau memang saya mau menikah sama kita karena saya mau masuk agama Islam supaya saya menikah sama kita, bisa aja kita tinggalkan, Kak. Karena pasti kita berpikir saya akan kembali. Begitupun sama saudara-saudaranya mungkin berpikiran mau gitu menikah karena mau masuk Islam, karena mau menikah. Nanti tuh lihat mau kok masih kembali gitu ke agamanya. Ya, memang begitu. artinya ini begini, biasanya kalau kita berpikiran seperti begitu pembicaraan, ada kebanyakan orang bilang jangan seuzon atau bagaimana. Tapi kebanyakan yang kita lalui memang di setiap harinya, jika ada orang seorang agama non Muslim yang akan menikah dengan ini, baik itu perempuan atau laki-laki, pasti pemikirannya ini saudara-saudara atau keluarganya yang Muslim mau janji itu menikah atau bagaimana. Itu. Iya, pasti Tapi otomatis. memang kebanyakan, artinya beberapa ada juga saya pernah punya teman yang begitu, dan ada memang terlontar kata-kata seperti itu. Tapi memang tahu, kita bisa melihat ini Mbak Nova, sampai dia yang biasa mengingatkan suami untuk sholat. Iya, Dia saya biasa mengingatkan ingatkan. suaminya. Saya biasa bilang begini sama suamiku, toh. Kenapa itu tidak jarang sekali kapan itu saya pernah lihat sholat 5 waktu, bangun di subuh, semua kita jalankan. Ya. Kapan kita itu adalah kepala rumah tangga, Imam. kita yang imam, Ya. kita yang harus ajarkan sama saya, Ya, betul. kita yang harus ajak saya, ayo kita sembahyang, ikan bel air wudhu sembahyang. Jadi kita yang ajak seperti itu. Ya, biasanya saya Betul ini Pak. yang biasa ingatkan saya yang biasa bertanya juga sama dia. Begini saja, seandainya saya mau masuk Islam karena saya mengikut suami, pasti saya masa bodoh. Ya betul. Saya betul. tidak belajar. Betul. Tapi ini biasa saya lihat di Google bagaimana. Sebenarnya kita ini mendalami agama Islam secara diam-diam. Ya, secara diam-diam. Apakah ini Malik yang dibilang tapi sayangnya ini saudaraku ini Ustaz Muas ini, Muhammad Asdari ini tidak ada. Andai kan dia ada, kita bisa bertanya-tanya kepada sama beliau toh. Apakah ini yang dibilang ini, dia terlahir memang sebagai umat Muslim, umatnya Rasulullah, tapi dilahirkan dari rahimnya orang ini dan membutuhkan proses. Iya, karena historinya kalau kita melihat ini dari SD Pak, tanpa ajakan, tanpa paksaan, baik itu dari temannya atau dari apa, dia sendiri yang tergerak hatinya untuk mempelajari ayat Allah, untuk
menuju ke yang namanya Islam seperti itu, mempelajari agama Islam, bagaimana sebenarnya agama Islam, sampai pada akhirnya dia dipertemukan oleh pendamping hidup yang beragama Islam. Inilah jalan yang membawa dia menjadi seorang mualaf. Dan lebih anehnya lagi yang saya dengar dari Mbak Nova, katanya sampai dia yang mengajak suaminya untuk beribadah, sholat, begitu. Tapi selama kita jalan yang namanya Muslim, alhamdulillah sholatnya lancar. Iya. Lancar di? Atau terkadang biasa masih ada muncul rasa malas atau bagaimana? Oh, itu kan yang begitu manusiawi. Iya, manusiawi. Ya. Jadi begini, Dik. Saya dengar tadi itu kisah tak? Perjalanannya dari SD, SMP, SMA sampai dia kerja pakai hijab, foto, dan pada akhirnya dia mau menikah. Dan di sini ujian terberatnya dia karena restu dari orang tua. Apalagi bapak juga. Tapi ini kita kan beralih ke ijab kabulnya lah. Selain ijab kabul, siapa yang mendampingi? Perempuan kan harus ada wali dari. Kakak saya kan Islam. Kakak, oh iya betul. Kakak saya tahu, Islam. karena sebelumnya kan kakaknya memang sudah masuknya Islam. Islam, iya. Gitu. Karena kan kalau ijab kabul tidak mungkin juga orang tuaku, karena pasti dia alihkan ke yang agama Islam tuh. Betul. Karena beda agama. Pasti dia alihkan Iya, ahli walinya. Tapi ini artinya sebelum nikah kan harus syahadat dulu, toh? Iya, Tapi syahadat. mana di syahadatnya di musliman? Waktu itu saya langsung di KUA diislamkan. Oh, dikawal langsung, Dik? Iya, sekalian urus-urus berkas. Iya. Jadi dia bilang, iparku, karena kan kebetulan saya sama orang tua saya itu, suami saya, rumahnya sama orang tua saya itu bertetangga. Oh, maksudnya? Bertetangga, satu lingkungan, satu lorong. Ya. Jadi pacar 5 langkah. Oh, artinya ceritanya ini dia tetanggaku idolaku. Tetanggaku idolaku. Tapi begini ya, selama itu artinya kamu jalan sama sebelum menikah, orang tuanya memang sudah tahu atau belum tahu? Ya makanya itu saya mungkin dari SMA kerja, saya tidak pernah bawa laki-laki karena tidak berani kak sama Tapi bapakku. artinya kan begini, kamu kan keluar ceritanya. Kalau keluar pasti saya bilang, Karena tidak ada yang dapat dari keluargamu atau keluarganya. kalau keluargaku semua itu tahu kalau ada pacarku, kecuali satu, bapakku, karena dia masih menganggap saya adalah gadis kecilnya. Begini, Dari berapa orang bersaudara? 2. Anak bontot ternyata ini. begini, tetangga yang berlaku. Ya. Ada tidak ciri khas kalau mau keluar? Ya, kodenya begitu kodenya. Ada tidak kodenya kalau mau keluar kan? Tahu kok. Handphone. Keluar kini.